Sebagai pengguna sistem telekomunikasi, kita sudah familiar dengan sistem ini. Komunikasi terjadi antar dua pihak atau lebih saat terjadi pertukaran informasi yang sama-sama dipahami. Dalam komunikasi antar manusia, komunikasi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan suara. Suara seorang dapat sampai ke lawan bicaranya jika dalam jangkauan jarak yang masih terdengar. Hal ini terjadi karena suara dihantarkan melalui pergerakan udara. Jika udara bergerak searah, maka suara akan lebih cepat terdengar dan juga lebih jelas. Namun, bila udara bergerak di lawan arah dengan lawan bicara, maka suara tadi mungkin akan lebih lama terdengar dan tingkat kejelasannya makin berkurang. Hal ini disebabkan volume suara menjadi lebih kecil akibat pergerakan udara yang berlawanan arah. Maka, pada prinsipnya, komunikasi dapat terjadi apabila ada sumber, ada media perantara, dan ada penerima. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan lebih dari jangkauan komunikasi langsung, seperti contoh tadi, memerlukan perangkat tambahan. Perangkat ini berfungsi sebagai transmitter dan receiver. Media transmisi juga mengalami perubahan sifat penjalaran gelombang dan metode perpindahan volume data. Untuk komunikasi jarak jauh, media transmisi mengandalkan gelombang elektromagnetik yang dikirimkan di permukaan bumi. Contohnya, bila kita menggunakan telepon genggam, maka perangkat ini akan mengirimkan sinyal sesuai frekuensi dari provider menuju BTS terdekat. BTS atau Base Transceiver Station akan mengirimkan kembali frekuensi ini dalam jaringannya dan diarahkan menuju BTS terdekat dari penerima. Dalam jaringan telekomunikasi, suara manusia akan dikonversi dalam bentuk sinyal elektromagnetik supaya sesuai dengan sifat penjalaran gelombang pada media transmisinya. Fungsi pengubahan ini dijalankan oleh perangkat transmitter. Sinyal elektromagnetik akan membawa sinyal dari transmitter tadi dan sesampainya di perangkat penerima yang disebut receiver, sinyal elektromagnetik ini dikembalikan lagi ke bentuk yang dapat dimengerti oleh penerima. Untuk menghubungkan nada-nada komponen jaringan diperlukan media transmisi. Terdapat dua jenis media transmisi, yaitu guided media dan unguided media.
Ungated media merupakan jenis media transmisi yang memiliki penampang nyata seperti kabel. Jenis-jenis kabel yang digunakan saat ini adalah kabel karet optik, kabel twisted pair, dan kabel koaksial. Kabel twisted pair dan koaksial terbuat dari tembaga, sedangkan kabel karet optik terbuat dari kerat kaca. Jenis kedua adalah ungated media, di mana media transmisi ini tidak memiliki penampang fisik, melainkan menggunakan ruang udara sebagai media transmisinya. Ungated media merupakan media transmisi dan kabel. Penggunaan media dan kabel dimungkinkan selama ruang tersebut bukan ruang hampa udara. Contoh jaringan nirkabel adalah satelit ataupun gelombang radio. Dari cara penyusunan pasangan kabel, terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah kabel straight, dan kategori kedua adalah kabel cross. Fungsi dari kedua kategori ini berbeda. Kemudian dengan susunan yang berbeda, kabel UTP dapat menghantarkan data dengan kecepatan 10 Mbps dan 100 Mbps. Single mode terdiri dari atu kabel tunggal yang disebut core glass dan ditutup dengan cladding glass. Sinyal cahaya yang lewat di mode ini sangat intens dan kualitasnya baik karena tidak mengalami pemantulan cahaya melainkan memancar lurus seperti halnya pada nyala lampu senter. Multimode merupakan jenis kabel fiber optik yang memiliki serat lebih dari satu dan diameter kabel lebih besar. Hal ini diperlukan karena pada multimode mengalir multi pancaran sinyal cahaya. Beberapa pancaran sinyal cahaya ini dipantulkan dengan sudut yang berbeda sehingga tidak saling bertabrakan. Pola penjalaran cahaya pada multimode dibedakan menjadi dua, yaitu step index dan grade index. Mode propagasi step index memiliki kepadatan core yang konstan dari pusat ke pinggir lapisan, sehingga jika cahaya memantul pada lapisan ini, sinyal cukup terjaga. Namun terdapat perbedaan kepadatan lapisan fiber di bagian interface, sehingga intensitas sinyal dapat berkurang.
Pada step index dapat terjadi distorsi terhadap intensitas cahaya yang melewati penampang karena terserap oleh bahan pembuatnya. Mode propagasi grade index mengurangi distorsi yang dialami step index. Jenis kabel dengan mode propagasi grade index memiliki densitas bahan yang bervariasi dan gradual dari pusat ke pinggir lapisan. Jenis media lain yang digunakan dalam distribusi sinyal adalah ungated media. Pada mode transmisi ungated media, memanfaatkan alam bebas sebagai media transmisi. Teknologi ini menggunakan spektrum frekuensi elektromagnetik yang sangat dipengaruhi oleh medan elektromagnetik bumi. Spektrum gelombang elektromagnetik telah lama dikenal dan diatur penggunaannya. Rentang spektrum yang dikenali adalah gamma rays dengan panjang gelombang 10⁻⁻16 meter sampai gelombang AM dengan panjang gelombang 10⁻⁴ meter. Penggunaan spektrum ini telah diatur dan dibuat aturan baku secara internasional. Umumnya penggunaan frekuensi tidak gratis. Supaya tidak saling tumpang tindih, perlu didaftarkan dan dibuat sistem sewa, kecuali untuk penggunaan industri, scientific and medical band atau ISM band, di mana ISM band telah disepakati boleh digunakan secara bebas. Untuk mendistribusikan sinyal secara nirkabel, kita membutuhkan perangkat yang disebut antena. Antena adalah perangkat konduktor yang digunakan untuk membuat radiasi elektromagnetik kemudian melepas sinyal ke angkasa. Material yang sama digunakan untuk menangkap sinyal elektromagnetik dari angkasa. Namun untuk menangkap sinyal biasanya ada bentuk-bentuk khusus yang lebih spesifik tergantung dari sifat penjalanan gelombangnya. Terdapat dua jenis antena secara umum, yaitu antena omnidireksional dan antena direksional. Gelombang radio, dikenal juga dengan radiofrekuensi, merupakan gelombang yang digunakan untuk mendistribusikan sinyal telekomunikasi. Frekuensi yang digunakan berkisar 3 kHz sampai 1 GHz. Untuk mengirim dan menerima sinyal ini diperlukan antena. Jenis antena yang umum digunakan adalah antena Yagi dan antena omnidirectional. Gelombang microwave merupakan gelombang dengan frekuensi 1 sampai 300 Hz, di mana sinyal ini menggunakan mode propagasi line of sight. Antena yang digunakan adalah antena unidireksional seperti antena Horn dan fixed parabolic. Prinsip line of sight adalah diilustrasikan seperti gambar berikut. Kedua node yang berpasangan harus saling terlihat meski jaraknya cukup jauh. Misalnya seperti dipasang di atap gedung di kampus untuk berpasangan dengan antena di salah satu bangunan di Kota Batu. Dengan syarat bangunan ini saling terlihat walau harus dengan bantuan teleskop. Proses penyesuaian posisi disebut dengan aktivitas pointing. Pada aktivitas pointing ini menentukan kuat sinyal yang diterima di posisi remote.